Jadi ketika seni itu dibungkam, maka itu adalah awal mula dari keruntuhan sebuah peradaban. Dan Baraya bisa cek. Ini bukan hanya di Eropa, di dunia Islam pun seperti itu. Jadi orang Yahudi itu datang perintah, bawain sapi. Tapi mereka tuh mintanya sapinya yang warna apa, bentuknya apa. Akhirnya pas syariat yang berkembang itu menjadi sulit dan kaku gitu. Gitu kan? Nah, itu yang dilakukan oleh kaum muslimin di zaman sekarang gitu. Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Nah, Baraya tentu saja pernah melihat gambar ini dan ini. Dan ada begitu banyak gambar-gambar yang semacam ini. Baraya bisa melihatnya di internet, dijadikan sebagai meme, jadikan sebagai ejekan, makian, hujatan, umpatan, bahkan komedi dan lain sebagainya. Kenapa menurut Baraya institusi-institusi yang menjaga keamanan dan pertahanan di Indonesia sampai berani bikin patung yang seperti ini untuk dipajang sebagai simbol dari institusinya? Ada kepolisian, ada tentara, bikin macan sejelek ini tuh kenapa mereka berani untuk menampilkan itu? Kan ini jelek banget, ini jadi bahan olok-olokan, jadi bahan ejekan. Kok kenapa berani melakukan ini gitu? Coba tebak, menurut Baraya kenapa seperti itu? Ya, di luar banyak hal, salah satu yang ingin saya soroti sebenarnya adalah karena tradisi bikin pahat di Indonesia itu sudah punah. Tradisi bikin patung di Indonesia itu sudah hilang. Dan akibatnya ketika kita dalam situasi dan kondisi tertentu kita membutuhkan untuk bikin patung, diantaranya adalah untuk ngasih tanda markas polisi atau tentara, kita bikinnya patungnya jeleknya luar biasa, lucunya luar biasa, layak untuk dihujat rame-rame. Gitu kan? Nah, kenapa tradisi memahat dan tradisi mematung di Indonesia itu sudah punah? Bisa dibilang ini adalah gara-gara agama, khususnya gara-gara Islam. Dan bukan hanya patung, coba silahkan Baraya cek kemana-mana terkait dengan seni, orang-orang Islam di Indonesia itu menjadi sangat antipati. Baraya matung, itu haram hukumnya, nanti berhala. Baraya melukis, Baraya jago melukis, diberkahi oleh bakat yang luar biasa untuk menggambar dan melukis. Itu ketemu sama Ustadz, hati-hati. Itu kan menggambar makhluk hidup, dosanya begini-begini-begini, itu haram dan sebagainya. Oke, Baraya ganti, bukan melukis yang realistis, melukis anime yang jelas nggak realistis. Itu juga haram, tidak boleh seperti itu. Ya udah, Baraya sebenarnya sekarang punya bakat untuk cukur rambut, menyukur orang gitu ya. Hati-hati, sebenarnya gaya rambut di dalam Islam hanya begini dan begini, tidak boleh yang begini. Itu kan menyulitkan. Baraya punya bakat acting. Hati-hati, berakting itu sesungguhnya adalah berdosa, memerankan peran orang lain yang bukan milik kita, kemudian bikin sinetron, bikin sandiwara yang jelas plotnya itu adalah kebohongan-kebohongan. Itu juga tidak boleh. Aduh, Baraya bingung kan? Ya sudah, saya seni bela diri saja. Seni gelut-gelutan, saya mau jadi petarung di UFC. Ternyata itu juga tidak boleh. Karena apa? Haram mukul wajah orang lain dan sebagainya. Jadi Baraya mau jadi seniman apapun, di musik haram, di pahat haram, di seni bela diri haram, di seni cukur rambut juga haram. Semuanya diharamkan. Kok bisa seperti ini? Dan yang lebih parah lagi sebenarnya bukan hanya Baraya yang berhak mengeluh. Karena gini, ketika seni itu dibungkam, seni itu dilarang, maka disitulah awal mula kehancuran dari sebuah peradaban. Kenapa bisa seperti itu? Karena seni itu adalah ekspresi dari kinerja otak, ekspresi dari keinginan otak untuk menyeruak ke dunia nyata. Begitu, dan itu yang menentukan kecerdasan sebuah bangsa. Baraya bisa cek dalam sejarah, bangsa-bangsa yang besar itu bukan memulainya dari capaian teknologi yang luar biasa, bukan. Bukan dari capaian ilmu pengetahuan yang luas, bukan. Mereka semua memulainya dari seni. Eropa, lihat, sebelum mereka masuk abad pencerahan, revolusi industri, revolusi Prancis, sebelum mereka masuk ke zaman yang namanya Aufklärung, zaman ilmu pengetahuan, akal budi dan sebagainya, mereka memulai semuanya dari Renaissance. Zaman ketika seniman-seniman memberontak dan kemudian menarik kembali budaya-budaya lama mereka ke dunia pada waktu itu. Kan begitu. Nah, dari seni itu kemudian merangsang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa yang lebih sederhananya, ini salah dan terlalu sederhana, tapi untuk menyederhanakannya gini. Otak kiri itu berkembang biasanya setelah otak kanan hidup dengan penuh imajinasi.
Gitu aja dulu. Dan bahasa Einstein-nya itu adalah imajinasi itu lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Terkait dengan seni itu lebih penting daripada kebebasan berpikir. Bebasin dulu seni. Kalau sudah bebasin seni, kita tahu bebas berpikir dan sebagainya itu muncul gitu. Begitu. Nah, jadi ketika seni itu dibungkam, maka itu adalah awal mula dari keruntuhan sebuah peradaban. Dan Baraya bisa cek. Ini bukan hanya di Eropa, di dunia Islam pun seperti itu. Di dunia Islam, Baraya tahu puncak kemegahan peradaban Islam di Baghdad, di Turki, di masa lampau, itu juga dihiasi dan diawali oleh seni-seni yang berkembang. Baraya misalkan menganggap bahwa seni dalam Islam itu haram. Tapi coba lihat di abad pertengahan, seni musik bukan hanya berkembang, tapi dialah yang menjadi embrio bagi perkembangan seni musik sampai detik ini, sampai sekarang. Nama do, re, mi, fa, sol, la, si itu semuanya adalah nama-nama dari bahasa Arab, dari huruf Arab. Dal, ro, mim, fa, sol, itu kan semuanya dari huruf-huruf Arab yang diterjemahkan dalam bahasa modern. Kenapa bisa seperti itu? Karena di zaman itu musik Islam berkembang. Coba Baraya bayangkan tanpa tanda nagda seperti yang do, re, mi, fa, sol itu musik zaman sekarang kayak gimana? Itu semuanya sumbangsih dari orang-orang Islam abad pertengahan. Nah, lihat, di zaman pertengahan, Islam maju, salah satu komponennya adalah seni yang berkembang. Sekarang, ketika seni dilarang di mana-mana, dalam kacamata Islam, misalkan kacamata agama, maka peradaban Islam runtuh dan mundur di mana-mana. Benar gak seperti itu? Iya, benar. Nah, jadi gimana dong? Bukankah Islam benar-benar mengharamkan musik? Bukankah Islam sebenarnya benar-benar mengharamkan tarian, mengharamkan patung, mengharamkan lukisan, dan lain sebagainya? Tidak, Baraya, tidak seperti itu. Tidak ada pengharaman. Dalam Islam yang sebenarnya itu adalah netral. Yang membuatnya menjadi haram itu adalah cara berpikir kita atau cara interpretasi kita. Ini adalah pernyataan yang kontroversial mungkin di zaman sekarang, tapi kalau misalkan di zaman Islam abad pencerahan itu adalah sesuatu yang biasa aja. Jadi penjelasannya begini Baraya. Misalkan ya, seni musik. Dalam Islam, seni musik itu apa? Haram tidak? Tidak, netral. Karena apa? Karena Nabi kadang-kadang menganjurkannya, misalkan dalam walimahan. Kadang-kadang membiarkannya, kadang-kadang mengharamkannya, mengaitkan dengan kemaksiatan-kemaksiatan seperti halnya judi, narkoba, dan lain sebagainya. Nah, ada 3, semuanya tuh dalilnya tuh lengkap. Yang membolehkan ada, yang tidak bolehkannya juga ada. Nah, yang jadi masalah adalah di dunia Islam, di zaman modern, itu ada keinginan untuk kembali ke zaman dulu, termasuk dalam menafsirkannya. Menafsirkan dalil. Cara menafsirkan dalil untuk orang-orang Arab di gurun itu, caranya gini. Ada dalil yang bertentangan, dibentur-benturkan semuanya, sampai akhirnya menemukan satu dalil yang sahih, yang lain diabaikan. Begitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Cara berpikir Arab gurun itu adalah cara berpikir biner. Kalau tidak A, ya pasti B. Tidak mungkin ada C, D, E, F, G. Tidak ada alternatif yang lain, tidak ada pilihan yang lain, tidak ada opsi yang lain. Kalau tidak hitam, ya pasti putih. Gitu mereka mikirnya tuh. Kenapa mereka mikirnya seperti itu? Karena mereka hidup di gurun pasir yang tingkat kematiannya itu luar biasa besar, yang tingkat resikonya hidup di sana juga terlalu besar. Sehingga untuk bisa bertahan hidup, mereka mengembangkan proses berpikir biner. Mereka harus mengambil keputusan secepatnya, secara taktis dan secara praktis gitu. Dan secara teknis gitu. Jadi semuanya harus diatur dengan ini hukumnya apa, dan hukumnya itu tidak boleh A atau B atau C atau D. Kalau tidak A ya B titik di situ gitu. Jadi ketika ada hukum di zaman Nabi, Nabi pernah membolehkannya, Nabi pernah membiarkannya, Nabi pernah melarangnya. Orang-orang Arab nggak ngeh dengan ini tuh, realitas begini tuh nggak ngerti. Kok bisa ada 3 hukum sekaligus? Nggak mungkin 3 hukum sekaligus. Nah, hukumnya dibentur-benturkan sampai akhirnya memunculkan hukum. Yang NU misalkan, boleh kok. Asal gini-gini. Kata yang Wahabi, haram total semuanya begini. Kata yang Sufi,
Oh, sangat boleh. Bahkan itu cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Kok semuanya, dan akhirnya apa? Mereka bermusuhan. Jadi dalil-dalil hasil berbenturan itu, mereka bentur-benturkan di dunia nyata. Kata orang Wahabi, Sufi itu sesat. Kata orang Sufi, Wahabi itu cuma teknis, nggak ngerti apa-apa. Dan begitu aja seterusnya gitu. Coba kalau misalkan kita menggunakan pendekatan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Islam di abad pertengahan, ketika mereka di puncak kejayaannya. Mereka tidak membenturkan dalil, tetapi mereka nyari apa? Nyari konteks. Sesederhana itu gitu. Nyari konteks. Jadi gini, hukum musik itu netral. Tergantung ada hal-hal yang lain, faktor-faktor yang lain yang menghubungkannya dengan sesuatu. Musik itu bisa menjadi haram ketika dia digunakan untuk memuja setan, atau misalkan mengajak orang untuk melakukan perselingkuhan, perzinahan, dan sebagainya. Musik tuh bisa jadi baik kalau misalkan ajakannya kebaikan. Jadi tergantung konteks, karena Nabi pun tidak pernah mengharamkan saklek tuh, nggak pernah mengharamkan. Nggak pernah menghalalkan saklek tuh, nggak pernah. Tergantung kondisi. Pas walimahan, bagus, hayo pas walimahan. Pas misalkan dalam konser-konser dangdut apa segala rupa, nggak boleh, karena itu malah mengganggu orang lain. Sesimpel itu kan. Nah, termasuk juga dalam hal patung. Dalam hal patung banyak narasi-narasi yang mengatakan dalam Islam haram memahat untuk patung. Sebenarnya nggak juga. Apakah ada dalil yang membolehkan? Ada. Yang mengharamkan juga ada. Yang membiarkan juga ada. Yang membolehkan itu apa? Ketika Nabi menemukan bahwa Aisyah punya mainan kuda-kudaan yang ada sayapnya. Pegasus. Nabi cuma nyeletuk, masa kuda ada sayapnya? Ya gitu doang gitu. Tapi dibiarkan dan tidak dihancurkan si kuda-kudaannya itu gitu. Nabi atau Aisyah misalkan pernah ada tirainya itu ada gambar burungnya, sama Nabi minta, aduh kenapa itu gambar makhluk hidup, ganti aja. Sama Aisyah diganti jadi apa? Jadi guling. Itu burungnya masih ada di situ, tapi dibiarkan aja sama Nabi. Jadi ini tergantung konteksnya, tergantung situasi keadaannya seperti apa gitu. Bahkan coba, Baraya tahu nggak, Nabi itu punya pedang namanya Al-Matur. Itu adalah ya warisan dari ayahnya. Al-Matur itu ada naganya, ada gambar pahatan ularnya. Dan itu dibiarkan, nggak dipotongin sama Nabi, itu dibiarkan aja seperti itu. Artinya apa? Ya kalau itu tidak disembah, kalau misalkan itu tidak memunculkan kemaksiatan, itu adalah bagian dari kehidupan keseharian, ya kenapa tidak, biasa-biasa aja gitu. Jadi nah, pola pikir seperti inilah yang tidak ditemukan di zaman Muslim zaman sekarang, sehingga peradabannya hancur. Bukan soal pengharaman terhadap seninya, tetapi latar dari pengharaman itu adalah berpikir secara biner. Kalau tidak A, ya B. Kalau misalkan ada 3 hukum, ada satu tema, tapi hukumnya 3 beda-beda, itu gak diterima, gak ditolerir. Pasti 2 diantaranya salah, 1 yang benar. Nah itu, cara berpikir biner itulah yang menghancurkan peradaban Islam. Jadi kalau misalkan Baraya mau nyukur rambut, ada seni cukur rambut, ya berkembang saja. Ada misalkan orang-orang Arab kemarin yang ngeluarin fatwa bahwa haram nonton bola. Kenapa haram nonton bola? Karena mereka pendekatannya itu cuma satu, gak ada yang lain. Pendekatannya itu cuma satu. Kalau misalkan main bola, itu pasti menghasilkan kesombongan. Buktinya kalau udah ngegolin, orang selebrasi, menyombongkan dirinya di hadapan Tuhan. Ya kan begitu ya. Jadi hanya dengan satu, coba cari yang lain. Bukankah main bola itu menghidupkan jutaan orang fakir miskin untuk bisa memperoleh penghasilan dari situ? Dari yang dagang kaos lah, dari yang provider lah, dari yang punya TV lah, dari apa, itu kan menghidupkan ekonomi dalam skala yang luas. Kemudian ada sponsor di situ dan lain sebagainya. Bahkan pedagang-pedagang kaki lima di depan stadion itu juga dapat keuntungan dari pertandingan bola. Begitu kan? Kenapa itu nggak dihitung semuanya sebagai sebuah kebaikan? Dan ditambah lagi main bola itu akhirnya meredakan orang-orang yang lagi stres. Itu kan berarti pahalanya luar biasa banyak. Tapi ini mah saklek ditutup begini gitu. Karena hukumnya itu cuma satu. Hukum itu mutlak, tidak begini dan begitu. Nabi aja kadang-kadang membolehkan begini dan begitu. Pertandingan, misalkan pertandingan, boleh nggak pertandingan UFC itu digelar? Itu fatwa-fatwa Saudi keluar semua haram. Nah, gimana ceritanya? Kan pertandingan itu di zaman Nabi ada. Nabi pernah melakukannya? Iya. Nabi pernah mengatakan bahwa nonjok orang lain itu nggak boleh juga? Iya. Nah, tinggal semuanya itu dilihat dalam konteks yang holistik, yang luas, dilihat dalam kacamata yang lebih terbuka gitu, bukan yang membolehkan begini, yang tidak membolehkan begitu, lalu dibentur-benturkan. Dan akhirnya apa? Peradaban Islam itu berkembang berdasarkan perdebatan-perdebatan panjang yang sampai detik ini tidak pernah selesai.
Debat musik itu halal atau haram, itu sampai sekarang 1.500 tahun itu nggak pernah usai. Dan sampai sekarang ustadz-ustadznya itu masih berbenturan satu sama lain, saling menghujat satu sama lain, bikin kelompok semuanya. Dan salah satu yang lebih buruknya lagi apa? Salah satu yang lebih buruk setelah mereka kaum muslimin itu tidak akur, berbenturan satu sama lain, ustadznya berbenturan satu sama lain, berikutnya itu apa? Akhirnya kaum muslimin terjebak untuk melakukan dosa yang diharamkan. Salah satu dosa terbesar di antara kaum muslimin itu apa menurut Nabi? Yaitu mereka yang suka bikin aturan-aturan baru dan akhirnya membuat syariat itu menjadi sulit. Itu dosa terbesar kaum muslimin itu adalah kita mengajukan sebuah pertanyaan yang pertanyaan itu akhirnya menjadi sebuah syariah. Ini adalah dosa abadinya orang-orang Yahudi tapi diturutin sama orang-orang Islam. Jadi orang Yahudi itu datang perintah, bawain sapi. Tapi mereka tuh mintanya sapinya yang warna apa, bentuknya apa. Akhirnya apa, syariat yang berkembang itu menjadi sulit dan kaku gitu. Gitu kan? Nah, itu yang dilakukan oleh kaum muslimin di zaman sekarang gitu. Kalau misalkan ada sesuatu, misalkan rokok. Rokok itu di zaman Nabi itu gak ada baraya, sama sekali gak ada yang namanya rokok. Tapi kita bisa mengambil dalil hukum rokok itu dari mana? Dari sesuatu yang umum. Gak usah ditanyakan sehingga memunculkan syariah baru. Sekarang orang-orang Islam itu terkerangkeng pada syariah-syariah bid'ah, syariah-syariah baru. Ada fatwa hukum rokok haram. Lah dari mana? Kan di zaman Nabi gak ada. Yang ada itu adalah, misalkan ya, di zaman Nabi itu yang ada itu adalah yang merusak tubuh itu haram. Yang mengganggu orang lain itu haram. Dan itu bisa apapun. Rokok itu bisa jadi haram. Ketika apa? Mengganggu tubuh kita dan mengganggu orang lain. Bisa jadi haram. Bisa nggak jadi halal? Ketika dia digunakan sama kita untuk meredakan stres. Banyak kan orang yang mereda stres atau reda kegugupannya itu gara-gara rokok. Ya akhirnya apa? Ya boleh. Nah, daripada hukum itu dibentur-benturkan dari asal-aslinya itu gak ada hukumnya, tapi kemudian dibuat ada, lalu dibenturkan, itu NU sama Wahabi sampai sekarang berperang, apakah rokok itu halal atau haram, berperang. Mereka itu akhirnya tidak suka satu sama lain, perpecahan umat terjadi, gara-gara mereka masing-masing bikin hukum, bikin aturan. Udah jelas, bikin hukum dalam Islam itu gak boleh gitu. Mereka malah bikin. Udah jelas perpecahan dalam Islam itu nggak boleh. Mereka malah melakukannya. Udah jelas asobiah itu nggak boleh. Mereka malah melakukannya. Jadi semua yang dilarang dalam Islam justru malah mereka melakukan. Itulah akhirnya yang menyebabkan peradaban Islam menjadi runtuh. Kenapa kalau misalkan kita berpikir secara holistik gitu ya. Bayangkan, rokok itu menghidupi jutaan orang di Indonesia. Dan pajaknya itu bisa menghidupi ratusan triliun setiap tahun untuk negara. Bisa bikin buat jalan dan lain sebagainya. Bukankah itu sesuatu yang menguntungkan? Hanya gara-gara dalil kecil bahwa itu merusak kesehatan, lalu yang lainnya itu diabaikan? Kenapa bisa seperti itu? Ya karena berpikirnya biner. Dan kalau misalkan kalau Baraya mau misalkan ya, sebutkan saja bahwa daripada kita mempeributkan masalah hukum rokok itu apa, mendingan kita bukan bikin hukum, tapi bikin solusi. Apa itu? Ciptakan rokok yang tetap menyenangkan, tetap enak, tapi malah baik untuk kesehatan. Bisa nggak kayak gitu? Ya bisa lah. Tapi kaum muslimin nggak mau menemukan solusi itu. Daripada menemukan solusi seperti itu, ya mendingan Ustadz A dan Ustadz B bentur-benturan dan umatnya semuanya diajak bentur-benturan, dalilnya dibentur-benturkan, permusuhannya dibentur-benturkan sampai detik ini. Dan coba saya misalkan nanya sama Baraya, kalau misalkan hukum rokok itu haram, oke, saya juga sebenarnya bukan perokok. Dan saya tidak suka sama ada orang yang merokok di dekat saya. Dan saya kesel banget pengen nimpuk orang kalau misalkan di jalan raya orang-orang naik motor gitu, kemudian asapnya tuh ke muka saya gitu. Itu saya kesel gitu. Dalam konteks itu saya mengharamkan rokok karena apa? Ya karena dia mengganggu saya gitu. Kan mengganggu orang lain itu haram gitu. Nah, tapi kalau misalkan rokok itu haram karena merusak kesehatan, kenapa ulama-ulama itu tidak mengharamkan gula karena merusak kesehatan? Tingkat kerusakan kesehatan yang disebabkan oleh gula itu sama atau lebih besar daripada rokok. Kenapa mereka tidak mengeluarkan fatwa itu? Karena pada akhirnya apa? Setelah kita sibuk untuk membentur-benturkan dalil, tidak ada dalil pun mereka cari-cari. Kalaupun mereka misalkan tidak menemukan dalilnya dari Quran dan Sunnah, mereka cari dari ulama-ulama zaman dulu untuk dipakai zaman sekarang gitu. Nggak nyambung. Kenapa? Karena kita biner. Apa-apa tuh harus dibuat jadi ada hukumnya. Kita rela untuk merusak agama dengan bikin hukum-hukum sendiri. Dan akhirnya memecah belah. Demi apa? Demi segala sesuatu itu harus jelas, harus ada hukumnya. Karena pikiran kita tuh biner gitu.
Harus ada A, harus ada B. Kalau misalkan kita nggak ada tuh disebutnya remang-remang, abu-abu, hati-hati, jangan kayak gitu, nggak jelas gitu. Padahal itu sebenarnya adalah pola pikir orang bernalar rendah. Bisa nggak kita berpikir seperti Imam Syafi'i misalkan? Hukum nikah itu apa? Ya banyak, bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa macem-macem. Ya kayak gitu kan, tergantung pada konteksnya. Dan akhirnya ya selain peradaban kita hancur, kemudian agama juga hancur. Ketika kita berpikirnya secara biner seperti yang tadi itu, ya memunculkan hukum Islam tuh yang aneh-aneh. Tadi itu, rokok haram. Alasannya apa? Merusak kesehatan. Tapi gula halal walaupun merusak kesehatan. Aneh kan? Atau misalkan, operasi plastik buat perempuan itu haram. Kenapa haram? Karena mengubah ciptaan Tuhan. Lah, banyak itu orang-orang di zaman sekarang yang merekayasa genetik hewan-hewan itu jadi rusak demi kenikmatan manusia. Jadi kucing mumcin gitu ya, yang kakinya pendek dikembangbiakan, itu kan sebenarnya tidak sesuai fitrahnya begitu. Itu kucing cacat. Tidak seharusnya bertahan, tapi kita jadikan itu sebagai kucing hias gitu. Atau misalkan ikan dikasih gendut, itu kan rekayasa genetik yang bukan untuk kebutuhan kita, itu hanya sekedar kenikmatan kita. Kenapa kalau misalkan hukum mengubah ciptaan Allah yang berhubungan dengan wajah perempuan itu haram, sedangkan rekayasa genetik yang mengubah secara lebih luas lagi spesies makhluk hidup, ekosistem makhluk hidup di bumi ini malah jadi halal. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena akhirnya ketika semuanya segala sesuatu itu harus ada dalilnya begini dan begitu dan sebagainya, kita terikat pada otoritas-otoritas yang sebenarnya tidak memiliki otoritas gitu. Ya, dan banyak hal lagi gitu. Makanya misalkan kita tidak fokus pada solusi, kita fokusnya pada benturan-benturan. Ada teknologi ini dihukumi haram atau halal. Waktu di Saudi Arabia muncul pertama kalinya TV, itu debat hebat, telepon itu debat hebat gitu. Halal atau haram. Mereka nggak berpikir solusi, yuk kita bikin yang semacam itu, enggak. Tapi ya mikir sama halal haram. Dan akhirnya sekarang di dunia Islam, Islam tidak bisa menghasilkan apapun, tidak bisa membuat apapun, tapi sibuk untuk menghalalkan dan mengharamkan. Nge-ban, enggak ada yang nge-ban. Tapi pas ada ban tinggal ini fatwanya halal, ini faktanya haram. Muncul kripto. Umat muslim nggak bikin kripto, nggak bikin ilmu terkait dengan ekonomi dan sebagainya. Tapi pas kripto sibuknya halal atau haram. Ya gitu aja semuanya. Muncul pesawat, nggak mikir soal solusi bikin pesawatnya, berpikirnya halal atau haram dan sebagainya. Dan itu lagi-lagi bukan dalam Islam, tapi itu adalah peradaban gurun Arab di masa lampau yang kita ikuti sekarang, dan akhirnya peradaban Islam hancur, akidah Islam juga hancur, fikih Islam juga hancur. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.